Iya, ada 1 juta member, orang klik langsung sama kayak iklan juga kan. Saya pun kalau punya hotel, saya punya villa, saya punya restoran, pasti saya masuk. Nggak apa-apa, kasih diskon aja. Tapi jadi rame restorannya. Iya. Itu keren banget. Lagi proses ini. Itu nanti ada web sendiri. Ada website sendiri juga. Ya itu AFC Connect itu pasar baru, benar-benar pasar kita makin gede. Orang-orang yang dulu alergi MLM, yang nggak mau masuk tapi dia udah punya usaha sendiri, cuman sekarang dia struggle, usaha sepi, itu dengan dia bergabung di sini kan kebantu. Kemarin kita di Bali juga banyak yang pada promo kan di AFC, mereka laku rata-rata juga yang isinya orang AFC. Sampai ketika kita check out, orang hotelnya pada ngomong, waduh sedih nih orang AFC pulang, kita sepi lagi deh. Jadi kita kemarin benar-benar kebantu juga, dan itu terbukti dengan adanya komunitas ini pasti akan lebih, ini kan seluruh Indonesia nantinya ya. Kalau kemarin aja kita cuma Bali aja, mereka udah merasa sangat-sangat terbantu. Keren sih. Iya, hotelnya juga rame kemarin. Hotelnya jadi rame full. Iya, hotelnya jadi rame. Isinya orang AFC semua. Nah, oke, kalau gitu kita start aja ya, Anita ya. Ya, ini teman-teman, ini hari ini luar biasa ya. Kita ada Visido Anita, ada Visido Ardian. Saya minta beliau-beliau ini sharing ke kita karena kebetulan dari sebagian besar kita kan belum ke Bali lah ya, nggak bisa ke Bali. Jadi mungkin Anita atau Ardian bisa memberikan apa nih informasi yang terpenting ini untuk kedepannya AFC punya planning. Ya, silakan Anita Ardian. Oke. Ya, minta dulu deh. Oke. Saya tadi udah dikasih bocoran sama Pak Rusli ya. Saya cerita poin-poinnya. Nanti mungkin Ardian bisa bantu lengkapin kalau ada yang kurang ya. Siang ya teman-teman semua. Yang tadi udah dikasih bocoran sedikit sama Pak Rusli. Nah ini saya lebih detilin lagi apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Ernest di acara kita di Bali. Saya sih sempat udah rekam, kalau teman-teman sempat dengerin acara di GWK itu salah satunya ringkasan dari situ. Kalau males dengerin panjang banget, itu kan 5 jam ya, hampir 5 jam. Saya sudah ada singkatin juga, waktu itu saya kirim, mungkin nanti Cita juga bisa blast ya, ada di grup leader ya, saya udah singkatin, cuman ya itu rekaman screen recorder, jadi ala kadarnya. Tapi bisa lihat lagi di situ. Itu intinya di sini, satu, kita mau meluncurin mobile apps. Nanti bisa di-download di Google Play Store maupun di App Store. Jadi syaratnya kita harus punya handphone, smartphone ya. Itu nanti itu canggih banget. Yang kalau sekarang banyak keluhan SMS nggak masuk, itu nanti jangan khawatir, semua akan ada di situ. Mungkin juga yang di luar negeri jadi kebantu juga ya, karena ada di apps, nggak lagi melalui provider SMS ya. Dan nanti human error akan makin dikurangin juga, karena kita akan jarang connect dengan CS dan lain-lain ya. Lebih nanti semuanya bisa kita lakukan semuanya otomatis by apps tersebut. Jadi ini benar-benar yang Ciana sering bilang ini bisnis 4.0. Nah inilah cikal bakalnya dari sini ya, dari mobile apps ini nanti kita akan jauh-jauh lebih dipermudah lagi. Dan ini apps-nya bukan apps yang abal-abal. Menurut Pak Ernest ini bikinnya juga lama dan biayanya juga tinggi ya, sampai miliaran, karena benar-benar akan dibuat canggih untuk ngebantu kita. Nah itu sedang dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa meluncur. Itu sudah digarap dari tahun-tahun lalu sih itu. Dan ini sudah mulai progresnya, udah hampir jadi. Kemudian yang kedua, kita AFC kan dulu waktu kita di cruise, Pak Ernest sempat ngomong ada cita-cita pengen bangun rumah sakit yang bisa tolong banyak orang. Nah ternyata bangun kalau yang gede banget itu nggak mudah. Akhirnya sekarang bangun justru bergeraknya seperti AFC sejalan dengan AFC Care. Itu kita di saat ini sudah mulai jalan 1 rumah sakit di Lombok.
Dulu AFC Care lahir pertama kali waktu itu gempa di Lombok. Sekarang rumah sakit pertama luncur juga di Lombok. Kemarin butuhnya sebenarnya cuma 700 juta untuk bangun itu. Tapi Pak Ernest bilang enggak, kalau misalnya bisa lebih bagus lagi nggak masalah. Sumbang, yang kita sumbang sampai yang terbaik. Di situ di Lombok itu orang-orang yang susah untuk berobat ke rumah sakit dipermudah. Dan akhirnya kemarin Sumbang sudah mulai jalan progresnya. Kita kerjasama dengan Yayasan Bina Bangsa ya. Nah itu jadi kita ikut bersyukur karena AFC Care ini ada dananya karena kerja kita semua. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita semua sudah ikut sumbangsih di dalam pembentukan AFC Health Center ini. Kemudian yang ketiga ini karena berkaitan dengan Senin besok kita akan ada lagi bukan kantor sih, semi ini ya, drive-thru. Nah, sekarang kondisi sekarang kita lagi PSBB begini, orang udah takut ketemu di daerah yang tertutup, khusus di Bali. Nah, ini ada ya di sini ya, Bali kita akan ada di Hotel Haris di Sunset Road. Hari Senin besok buka, tanggal 7 sudah mulai ready barang untuk pick up drive-thru. Termasuk akan ada tempat meeting di situ, table talk di tempat outdoor. Jadi teman-teman yang takut ketemu tuh ini, kita ada tempat pertemuan lagi untuk khusus di Bali. Nah, terus yang ketiga ada AFC Financing House and Car. Nah, ini konsepnya, detailnya nanti akan dibicarakan lagi. Tapi yang pasti sudah kerjasama dengan BNI. Jadi nanti pembiayaannya dari Bank BNI akan dibantu, pastinya akan lebih dipermudah. Jadi ngajuinnya lewat AFC. Nah ini syaratnya kayaknya untuk Shogun ke atas. Jadi teman-teman yang belum Shogun segeralah untuk kejar untuk jadi Shogun. Untuk rumah mungkin Daimyo ke atas. Nanti syarat-syaratnya akan ada dikeluarkan, termasuk salah satunya ya dengan kita melihat AFC sudah demikian komit, ya kita juga ada komitmen juga dengan AFC, misalnya nggak boleh join di MLM lain gitu ya. Jadi kita ada satu komitmen karena habis ini kita akan dibantu untuk financing dari AFC. Biasanya kan kalau MLM kita sebagai MLM itu mau ngajuin pinjaman di bank itu susah banget karena yang mereka lihat itu karyawan, MLM, asuransi itu agak sulit. Nah, dengan kita ada kerjasama seperti ini pasti jadi lebih dipermudah. Kemudian berita baiknya lagi, AFC akan go public tahun 2024. Nanti yang go public itu bukan PT HNE Dermatek. HNE Dermatek itu hanya sebagai distributor atau importir aja masukin barang. Yang nanti go public namanya AFC juga, tapi ini sudah AFC Indonesia. Singkatannya Asayama Family Cahaya Indonesia. Itu sudah ada SUPL-nya juga, sudah lagi progres. Jadi nanti kita akan go public. Bayangin, kita perusahaan MLM Indonesia pertama mungkin ya yang go public, terus kita akan juga merambah ke Malaysia. Ini cuma karena ada serangan COVID lagi jadi tertunda lagi, tapi Malaysia sudah dalam progres. Jadi kita MLM Indonesia pertama yang merambah ke luar negeri. Biasanya kita selalu jadi downline-nya orang luar Malaysia ya. Sekarang gantian kita yang jadi upline-nya. Dan ini benar-benar kita lihat ke depan AFC benar-benar prospeknya luar biasa ya. Termasuk yang tadi yang Pak Rusli sudah sampaikan AFC Connect. Ini dasarnya kayak UMKM, seperti komunitas, kayak koperasi gitu lah ya, kayak koperasi di mana anggotanya adalah member-member AFC. Jadi kalau sudah masuk komunitas ini dia promo. Kalau kita mau ngomong iklan di TV, saya dulu pernah kerja iklan di TV tahun 99 aja. Itu bayar yang prime time yang 7:30 malam itu sampai jam 7:30 malam sampai jam 9 malam. Itu kan prime time-nya itu.
itu setengah menit aja dulu bayarnya ratusan juta. Belum tentu kita laku, belum tentu ditonton. Kadang-kadang orang skip ya. Nah ini kita AFC Connect itu kayak iklan, tapi kita bayarnya ya setelah ada pembelian kan kasihnya berupa diskon. Di iklan dilihat oleh 1 juta member AFC, dan kalau AFC makin berkembang, makin gede lagi berarti komunitasnya. Nah kita sudah melihat ternyata mereka yang promo di AFC itu membantu ya kemarin di Bali, nah apalagi nanti ini seluruh Indonesia. Dan sekilas sih kemarin di atas mimbar Pak Ernest nggak cerita, cuman Ardian ada cerita katanya nantinya akan dibagi itu 50% untuk company, 50% lagi berupa diskonnya itu mungkin akan berupa bonus untuk mereka yang mereferensikan. Jadi kalau misalnya nanti downline kita ada, yang ini kita pasti karena dapat bonus kan, jadi kita akan rame-rame promosi. Jadi makin banyak yang promosikan juga. Kita kayak jadi marketingnya mereka juga, itu kan dahsyat. Dan syarat untuk mereka masuk itu cukup jadi member Diamond. Kenalan baru lagi yang mungkin mereka dulunya alergi sama MLM, dengan adanya AFC Connect ini kan konsep yang beda banget, nggak kayak MLM biasa karena mereka juga terbantu. Nah ini kita tunggu AFC Connect selagi lagi dalam proses. Kemarin iseng-iseng lihat di Google Play Store sih sudah keluar tuh AFC Connect, tapi kita belum bisa download karena belum selesai ya. Artinya ini dalam progres yang sedikit lagi sudah selesai. Kemudian yang terakhir, kita ada produk baru yang akan keluar, yang Hikari, itu kan sedang proses BPOM. Nah, Hikari ini upgrade dari Lutein Sharp. Lutein Sharp kan untuk mata aja. Nah, Hikari ini ditambah lagi dengan satu ingredient yang sudah ada patennya, dan ini from Kanada. Mana Miss Kanada ini? Ini dari Kanada. Di Kanada ada ada inventor yang menemukan dia untuk satu formula yang dia yang tahu, dia udah patenin itu untuk meningkatkan brain, untuk meningkatkan daya kerja otak. Itu bahkan bisa dilihat di apps ketika sudah konsumsi formula tersebut, itu bisa naik kapasitas otaknya itu naik gitu. Nah ini dicampur dengan lutein, lahirlah yang namanya Hikari. Kemudian Hikari ini masih proses POM, mudah-mudahan awal 2022 udah keluar. Jadi nanti itu untuk otak dan mata. Nah sekarang sedang masa penyelidikan itu dari Kikuchi, itu Profesor Kikuchi yang ahlinya saintisnya AFC, yang itu lagi menyelidiki, lagi riset, mau dikeluarkan satu produk yang namanya Nozomu. Itu vegan, jadi semuanya dari tumbuhan. Itu super antioksidan. Kalau kita kenal istilah naturopati ya, naturopati itu kan ilmu yang mempelajari lebih dari obat ya. Nah, itu kayak biomedical. Nah, ini masuk ke situ. Ini kalau istilahnya dari luar itu ada yang namanya complementary alternative medicine. Nah, ini formulasinya Nozomu akan diformulasikan untuk membantu pengobatan kanker. Ini dahsyat banget kalau sampai ini nanti jadi, ini juga bisa ngebantu untuk kanker. Dan berkaitan dengan ini, nanti tanggal 26 Juli akan ada datang Profesor Olaf. Nah, Profesor Olaf ini beliau memang menyelidiki presiden dari perkumpulan naturopati sedunia ya. Organisasinya cukup besar, dia udah 30 tahun bergerak di sini. Kebetulan Profesor Olaf mau datang ke Indonesia dan kita minta untuk nanti tanggal 26 Juli khusus bicara tentang produk AFC dan hubungannya dengan autoimun, hubungan cancer dan regenerasi sel. Nanti itu di Hotel Ritz-Carlton. Cara datangnya gimana nanti pasti kantor akan ungkapkan, tapi mungkin dalam sekarang ya pasti terbatas. Tapi pastinya itu nanti akan direkam dan akan mengundang media massa sebanyak-banyaknya. Tentunya ini yang kita harapkan ngebantu
mengurangi dan memutar balikkan lagi badai kemarin ya. Kemarin kan kita kena badai awal-awal tahun berkaitan dengan autoimun. Nah, Profesor Olaf ini ahlinya dari Swiss. Dia yang akan nanti cerita tentang kaitan produk kita dengan cancer dan autoimun yang selama ini mungkin kita sering dapat serangan dari situ. Dan ini beliau bukan orang sembarangan. Mungkin kalau sudah pernah di broadcast lah ya tentang Profesor Olaf itu apa-apa aja tentang datanya. Cita ada ya Cita ya? Ada. Ada ya. Nah itu kurang lebih update-nya itu yang kita melihat ke depannya AFC ini nggak stuck. Satu yang kita pelajarin di dunia umum aja ya, konvensional. Kalau mereka stuck, mereka nggak ada inovasi, itu yang bikin mereka mati. BlackBerry waktu itu mengalah Nokia ya, BlackBerry mengalahkan Nokia awalnya gara-gara Nokia tidak berinovasi. Tapi ternyata BlackBerry terlena, dia kalah juga akhirnya dengan Android yang sekarang. Tapi yang terus berinovasi itu mereka nggak mati-mati. Nah, yang kita melihat, saya lihat ini AFC ini dia inovasi terus, produk terus berinovasi. Kita menang satu langkah karena kita perusahaan farmasi. Di mana perusahaan farmasi ini juga tidak berhenti, dia terus inovasi penyelidikan terus. Apalagi AFC sudah punya lab sendiri untuk khusus penyelidikan. Di sisi produk kita udah menang. Di sisi company, Pak Ernest ini juga orangnya nggak diem juga, terus mikirin apa untuk member maju, terus berkembang. Nah ini yang kita melihat, kalau terus berinovasi begini, kita tinggal menikmati istilahnya ya. Semua sarana udah ada, tinggal dari bagian kita mau ngejalanin atau kita diemin aja ini peluang yang sudah kelihatan di depan mata. Ini peluang bisnis yang luar biasa. Dan kalau melihat dari perkembangan yang akan datang, ini makin bahkan banyak orang yang tertarik ya. Apalagi kondisi sekarang, orang lagi butuh sekali peluang bisnis yang baru. Dengan dikasih peluang-peluang seperti ini, mestinya kita akan makin jaya. Satu tambahan lagi, waktu di Bali itu saya nggak sengaja sama Ardian salah duduknya. Saya di mejanya barengan dengan Pak Andrew dari AP2LI sama Pak Roni, itu staf dari Menteri Perdagangan. Dia diutus untuk datang di acara AFC untuk menggantikan Menteri Perdagangan yang nggak bisa hadir. Nah akhirnya ngobrol di situ. Nah dari ngobrol dengan mereka, saya juga melihat ternyata mereka juga apresiasi sama AFC. Kan sempat Pak Andrew korek-korek kita ya, korek-korek gimana tentang Pak Ernest gitu kan, kita sebagai leadernya. Nah saya cerita apa adanya bahwa saya baru kali ini saya ketemu founder kayak Pak Ernest, udah orangnya humble, lurus, nggak neko-neko, nggak macem-macem. Kalau dulu kita termasuk agak petualang juga ya. Saya sama Ardian tuh kadang-kadang ikut MLM yang baru buka, belum ada izin gitu kan. Ya saya aku terus terang. Akhirnya tutup, dia ketawa. Sekarang bertobat Pak, apalagi ketemu AFC yang lurus begini kita tenang. Nah, akhirnya saya sama dia cerita gitu, terus Pak Indrinya ngomong, kalau begitu Pak tuh lihat tuh Pak Roni lurus kan? Iya saya sudah melihat, bahkan laporan saya ke atasan itu saya ngomong, menurut pengamatan kami loh, itu AFC itu salah satu company yang tidak pernah macam-macam. Dia lurus, dia benar-benar taat sama peraturan. Jadi company yang cukup dapat apresiasi lah. Sampai akhirnya terakhir itu Pak Roni juga ngomong, Bu, Ibu mau jalanin di sini, pastinya nggak cuma karena produk kan, produk bagus, kalau marketing plan nggak bagus, Ibu nggak dapat duit, emang Ibu mau jalanin? Iyalah Pak, ya pasti kita harus ini lihat tiga sisi-sisi yang win-win. Terus dia ngomong, nah itu memang betul. Saya lihat memang marketing plan AFC itu bagus. Bayangin dari staf kementerian aja mengakui, dan AFC kemarin di acara Bali itu yang kasih sambutan ada 2 menteri ya dari perdagangan dan pariwisata, dan mereka sebut nama
Artinya itu kita benar-benar dapat appreciate. Jarang sekali ya, bahkan Menteri Sandiaga Uno itu sampai ngomong sukses Spirit of Samurai acaranya. Jadi kita benar-benar dapat appreciate AFC ini nggak main-main. Dalam usia yang masih muda sekali, kita udah masuk 5 besar. 5 besar padahal MLM di Indonesia sudah serba banyak. Dan sempat Pak Roni kemarin ngomong, saya malah nggak tahu omset AFC keseluruhan tahun lalu itu berapa, lupa nanya Ardian yang biasa update. Beliau yang ngomong, AFC itu luar biasa, hebat memang. Di masa pandemi dia banyak sumbangsih ke negara. Itu malah tahun lalu tuh omset AFC itu 2,7 T. Tahun lalu dalam kondisi pandemi 2,7 T itu luar biasa memang. Nah, jadi kalau orang luar aja sudah melihat bagaimana AFC ini luar biasa, kita yang sudah ada di dalamnya, kita sudah bersyukur, kita sudah kenal AFC lebih cepat dari yang lain. Jadi yuk, saatnya kita jangan tahan lagi untuk terus sharing dan bercerita tentang kabar baik ini. Yang dari saya sekian, mungkin ditambahin oleh Ardian dan Ciana. Ya Anita, terima kasih. Halo. Harusnya bisa tolong balikin ke saya Anita, tolong Anita. Oke, bentar sih. Oh, ini ada yang nanya, katanya kita di Jepang video pabriknya ada di Shizuoka. Pabrik ada 5 kota, ada beberapa kota di Jepang yang kita kemarin berkunjung di Shizuoka-nya. Di Shizuoka itu pabrik internasional yang bisa memang dikunjungi oleh orang luar. Jadi nggak semua pabrik itu di Jepang itu bisa sembarangan dikunjungi. Dari semua pabrik AFC termasuk pabrik yang pemerintah Jepang yang bisa dikunjungi. Yang kita kunjungin kemarin di Shizuoka itu adalah pabrik internasional. Jadi dia sudah dibikin sedemikian, kita bisa melihat dari kaca. Pabriknya keren banget. Pabriknya itu dia sistem cara ininya semuanya mesin ya, itu otomatis. Yang saya lihat waktu itu kita lihat lagi proses bikin tablet. Nah itu semuanya mesin setiap kali mereka ada proses itu ada metal detektor yang melihat kalau misalnya ternyata terkontaminasi atau gimana, itu langsung buang ya. Terus sampai melalui proses terakhir baru ada QC-nya tuh baru ada orang, isinya cuma 4 orang. Dan itu kebetulan saya di rombongannya Pak Michael barengan yang nerangin langsung Mr. Oba. Mr. Obanya ngomong sama Pak Michael bisik-bisik, saya denger aja itu. Dia ngomong itu tahu nggak gajinya mereka itu lebih di atas saya. Terus si Bu Pipi sempat ngomong, wih iya, gajinya lebih tinggi. Nah, saya ngomong lah gimana nggak lebih tinggi, itu mata juling Bu. Itu ngeliatin satu-satu karena mereka juga risiko tinggi. Kalau sampai mereka ada yang kelolosan, itu mereka downgrade, turun ya istilahnya ada penalti lah. Jadi ada reward, ada punishment-nya juga. Jadi mereka benar-benar harus teliti QC-nya itu gimana untuk supaya nggak sampai ada produk cacat yang keluar, karena mereka punya pedoman zero defect, nggak boleh produk cacat itu keluar ke konsumen. Kemudian dia juga ada untuk masuk untuk si orang ini masuk ini itu ngelebihin APD. Mereka butuh waktu sekitar setengah jam itu untuk berbersih ya, cuci tangannya, terus disteril semuanya, hanya kelihatan mata saja. Semuanya sudah kayak ngelebihin APD kita lah. Semuanya bajunya digosok, di apa segala macam itu. Jadi itu memang steril. Kemudian sampai ke jendelanya. Kalau Indonesia kan jendela bentuknya siku gini ya. Sehingga kalau ada debu, biasa kan kita ngumpet kan di situ. Nah punya dia tuh jendelanya dibuatnya begini udahan. Jadi nggak ada debu yang nempel.
kanannya juga udah ada tiap ini ada kayak alat untuk detektor. Jadi kalau misalnya nanti terjadi sesuatu, itu akan ada udara luar yang masuk ke dalam. Itu canggih, pabriknya canggih. Terakhir yang kita melihat itu ada kayak lift. Liftnya itu setinggi, saya nanya setinggi apa? Setinggi gedung ini. Itu untuk nyimpen semua batch yang ada. Dia simpen, saya lupa 3 tahun atau 5 tahun. Jadi sehingga kalau ada misalnya batch ini ada masalah, dia nggak usah tarik dari luar, dia punya contohnya. Dan itu dia simpen. Begitu sudah lewat, baru dia akhir buang. Dan itu ada liftnya tuh setinggi gedung itu. Jadi benar-benar memang pabrik yang sudah dipersiapkan canggih banget. Dan ada pabrik lain yang memproduksi punyanya SOP kita nggak di situ sih kebetulan, karena yang kita tunjukin itu yang tablet, pil, terus untuk yang itu kosmetik ya, shampoo, sabun, nah itu kita tunjukin yang internasional itu. Tapi kalau yang di eksekusi SOP itu di pabrik yang nggak bisa dikunjungi orang sembarangan. Beda lagi pabriknya. Ada 5 pabrik di Jepang. Mungkin bisa jawab pertanyaan ya ke Ibu Maria. Selamat bergabung ya Ibu Maria. Nanti videonya mungkin Cita bisa kasih juga kan ada ya Ci ya? Video pabriknya ya. Oh, video pabrik ada. Ada. Kita ada, jadi bisa lebih ada gambaran. Mau dikasih sekarang? Boleh kan ya. Mau diputar sih? Kalau bisa diputar? Bisa. Teman-teman lain yang belum pernah lihat bisa lihat. Nanti saya bantu terangin. Bisa. Cita mah komplit. Katanya udah komplit. Nah, Bu Maria mau kunjungan ke pabrik. Ini Bu, kita ada trip ke Jepang. Kumpulin dulu Bu, masih ada waktu sampai 1 September Bu. 15 diamond aja sudah bisa dapat trip ke Jepang. Lihat pabriknya. Ini pabriknya yang nanti kita kunjungin. Suka. Kelihatan? Nah, ini alat-alatnya ya. Tablet. Ya, kelihatan. Untuk yang jajaran atas itu beliau, Mr. Asayamanya nggak bisa ngomong. Jadi kita kalau ke Jepang itu terjemahnya 2 kali, terjemahin Inggris, terus baru Pak Ernest terjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, Bu Maria nanti boleh nih teman-teman semua yang belum dapat tiket ke Jepang. Kita nggak tahu kapan berangkat, tapi palingnya kan kita udah pegang tiket, begitu pandemi berakhir kan kita jalan. Nanti digabung dengan Achiever tahun lalu. Yang tahun 2019 itu kunjungan kedua, itu kita 102 orang. Yang ini nggak tahu ini, mungkin ini bisa lebih banyak lagi, tapi nanti pasti AFC akan atur. Jadi masih ada waktu untuk mengunjungi lihat pabriknya, pasti lebih pede, yakin sih, karena
saya sama Ardian juga waktu ikut itu belum apa-apa ya. Begitu pulang dari situ, termasuk Ko Budi Darwin juga belum apa-apa. Sempat waktu itu malah Ko Budi Darwin kita masih minoritas lah waktu itu. Ko Budi, ya nggak apa-apa, tenang, ini kita minoritas, pulang dari sini nanti kita jadi mayoritas. Dan ternyata benar setelah itu grupnya Ko Budi sekarang paling gede ya. Memang benar kalau sudah lihat pabrik itu jauh lebih pede karena kita benar-benar lihat langsung ini company nggak sembarangan. Kita benar-benar yakin bahwa ini kita ada di tempat yang tepat. Oke. Saya kembalikan ke Cita, mungkin ada tambahan lagi dari yang lain. Ayo, ada yang mau tanya, mumpung ada Bu Sido di sini loh, jarang-jarang Bu Sido. Yang pasti ya teman-teman ya untuk jadi Bu Minggu Sido. lalu Cita tolong saya lagi jalan, jadi nggak bisa masuk. Oh Minggu iya, lalu saya lagi masih di Bali. Ini Ardian yang masih di Bali. Ardian mau nambahin nggak Ardian? Ardian mana? Sorry, di baru Bali. selesai mandi. Ya, Jangan nih. Udah lengkap sih tadi, Janita. Cuman satu aja yang kemarin Pak Ciko juga kelewatan itu, harusnya di GWK tuh ada pengumuman annual rank yang baru, yang double Bushido sama triple Bushido. Itu kelewatan. Jadi di AFC teman-teman itu bonus ditambahin terus, bukan dikurangin tapi ditambah ya. Jadi kita ada annual rank baru. Selama ini kan paling tinggi Bushido ya. Nanti ada lagi double Bushido Ardian sama triple. sinyalnya kurang bagus. Mungkin karena dia di Bali. Enggak, jelas, aku jelas. Jelas. Jelas kan? Bahasanya Jelas, penuh. Jelas ya. Ya double Bushido itu kita nanti harus ada direct tapi nggak harus direct ya. Jadi kaki line itu 4 Bushido. Terus kalau mau triple Bushido 8 line ya. 8 jaringan kita 8 kaki itu harus ada satu yang Bushido hitungannya 1. Nggak harus level 1, level 2, level 3 juga nggak ada masalah. Ya sampai 8 triple Bushido. Lah bonusnya apa kalau double Bushido itu nanti annual rank kita selama ini kan 80-20. Ini jadi 90-10 kalau double Bushido. Jadi terima 3,5 M-nya kita 90%. 10%-nya redeem. Kalau triple Bushido 100%. Jadi kalau kita triple Bushido 3,5 M dapat 3,5 M nggak dipotong lagi redeem. Wow. Ngomong-ngomong, Ardian double Bushido nggak nih? Double Bushido-nya kurang 2, Ci. Aku udah direct-nya udah ada 2 kan. Ci Anita sama Setiawan kemarin 2. Ya, ini lagi timnya Alan, Kaki Iman, sama Bambang. Kalau bisa salah satu ada Bushido ya. Baru nyanyi. Hah? Ya, double Kalau Bushido. Ana sama Bambang jadi itu, udah Ana ya? sama Ci Anita jadi satunya. Satu kaki kan. Hitungnya 1, Ci, gitu. Double Bushido. Ciana nanti bagiannya saya. Kalau Ciana jadi Bushido, itu Bushido saya. Ya, kalau Ci Anita, Ana, Ardian. kita Ardian. itu mau Bushido pun dihitungnya saya 1 aja. Satu kaki kan, satu line gitu. Satu garis gitu. Ya, harus bangun line kedua Satu lagi. line. Bushido lagi. Pintar. Jadi mesti yang jalur mana kan memang 2 kaki, ngitungnya gimana coba? Nah, kalau nggak boleh dalam satu jalur garis Bushido-nya gitu. Uni level lah. Lihat uni level kita aja. Jalur sponsor bukan jalur placement. Sponsor. Jadi Oh, jalur bukan lihat dari binari, tapi lihat dari Bushido itu. level itu. ya. Kirain dari uni level. Dari Unilevel yang kita sponsor, Ita. Misalnya nih gini, saya mau jadi triple Bushido, double Bushido, Ita. Jadi Bushido. Kemudian kalau misalnya Livang Bushido, bukan dong, Livang punya Ita. Tapi kalau misalnya saya, Vina gitu ya. Kemudian Anli. Civina. Ya. Anli, bukan Anli. Anli. Harus direct sponsornya kita. Cina. Direct sponsor Harus plus direct kedalaman. Ya. Kita ya. Plus kedalaman. Vina, oh iya. Kalau Anli nggak bisa ya? Anli masuk juga buat Ciana. Anli juga Ciana. Jadi Ciana itu banyak itu calonnya tuh. Bisa triple Bushido. Bushido Ita.
Ita. Shogun dulu, Shogun dulu. Ya, Kurang berapa, Ci? Siapa yang Kurang berapa? mau? Kurang berapa, Ci, Kak? Kurang berapa? Aku lihat ya. 2.000. 2000 lebih, jauh, belum separuh udah kayaknya. Dari samurai ke itu Shogun jauh ya. 5 kali lipat ya. Aku kurang Ini berapa lah. ya? Aku cek ya. Masih ada waktu, Ci. Masih ada waktu. Ini sekarang momentum lagi Ci. bagus. Momentum kita 2680 garuk-garuk. kurangnya. Bisa, Ita, bisa. 2680. Tadi harus 30-40 pairing ya. Ya. Ini 40 bisa. pairing. Ya. Nggak ada yang nggak mungkin, Ci. Waktu awal aja aku Anuareng targetnya juga samurai, tapi di akhir-akhir mau mendekati itu lonjakan omsetnya gila-gilaan. Bisa Ya, 60, bisa ya nggak ada yang tahu. ya pokoknya Orang di bergerak. akhir itu kan orang ngejar semua, iya orang fight semua kan. Bergerak aja terus, Ita. Terus gerak. Terus ini teman-teman momentum lagi naik ya. Kita benar-benar omset saya satu hari itu hampir 5M sekarang. Jadi ini kesempatan kita karena kan sekarang Indonesia sekarang lagi kena 2 masalah kan. Satu adalah kesehatan, satu ekonomi. Nah, KFC itu bisa masuk semua. Sekarang hampir semua orang COVID nyarinya usul SOP. Makanya sekarang pairing saya udah 100 sampai 700 pairing lagi per hari. Omset kita naik gila-gilaan. Terus sekarang lockdown lagi. Kerjaan juga semua lagi kesulitan kan. Nah, kita masuk sebagai solusi sekarang. Dua-dua kena, jadi momentumnya bagus banget. Ini ada lockdown lagi semua, baru pusing nih, toko harus tutup, pabrik harus tutup, restoran tutup. Jadi bersyukur banget kita semua bisa kenal AFC ya. Kalau saya bersyukur banget. Kondisi begini saya masih bisa di Bali itu. Ya. Di Bali terus ya Ardian ya. Iya, di Bali. Coba kalau nggak ada di AFC nggak tahu nih gimana. Ya kita jadi di AFC ini udah tepat nih teman-teman. Ayo semangat ya. Tepat tinggal gas. Benar-benar gas. Ini semua rata-rata udah pada ini kok, udah pada ngerasain konnichiwa. Sekarang udah waktunya karena kan kalau misalkan nggak mau ngerjain AFC, pertanyaannya mau ngerjain bisnis apa kondisi sekarang kan? Lockdown semua, Bali sepi, semua tutup. Nggak ada pilihan lagi. Mau coba usaha baru juga ngeri kondisi begini. Udah bisnis AFC bisa dibilang kan nggak ada resiko. Nggak ada resiko, kita bantu orang, nolong orang, produknya juga kebantu untuk COVID. Secara ekonomi juga kita bisa bantu teman saudara kita. Bisa kerjakan di rumah aja, nih kayak Cita kan nggak pernah keluar kandang. Samurai menuju Shogun. Bener-bener work from home bisa dijalanin, jadi udah cocok, tepat banget. Tinggal kita mau nggak jalanin, tinggal kita itu aja kan. Niat, mau, fokus, pasti bisa gitu. Teman-teman ada yang mau tanya? Enggak Kak, udah jelas. Ya, jadi gini, untuk teman-teman ya, semua kan kita lihat ya bahwa di sini memang semua marketing plan-nya dibuat, semua bisa dapat ya, dapat bonus, apalagi orang-orang yang baru jalan itu dapat bonus sponsornya besar sekali ya. Nah, tapi kalau kita kejar bonus sponsor memang bagus, tapi kalau kita ngebangun jaringan itu jauh kekuatannya lebih besar daripada kita bonus sponsor. Benar nggak Anita Ardian? Bener dong. Kita ini memang bisnis apa? Kita adalah network marketing kan. Artinya kita lebih fokusnya ke jaringan, bukan selling. Gitu. Kita bukan SPG-nya AFC jual produk-produk selesai nggak. Kita di platform network marketing. Kita harus jadi networker kalau gitu kan. Bina tim, bangun tim, gedein tim, bantu tim sampai rank mana itu tugas kita. Nah di situ baru namanya passive income dapat teman-teman. Kalau kita jualan doang nggak bisa. Kok Ardian direct sponsornya berapa banyak kok?
110. Oke, Yang keren juga. jalan cuma 8 dari 110. Artinya kalau baru sponsor 10, 12 kurang. Mumpung ada Bu Sido di sini. Iya, sortirnya kita dari 100 orang aja baru ketemu 8 orang. Tapi 8 orang itu berkembang jadi 200.000 sekarang. Pertanyaannya untuk dapat 8 orang itu apa cukup sponsor 10? Nggak bisa. Sponsor 20 nggak bisa. Saya untuk dapat saring 8 itu saya harus sponsor 100 lebih. Tapi kalau teman-teman baru sponsor 10 mau dapat berharap 10 jalan nggak bisa. Kalau kembali lagi pasti ada hukum Pareto kan. Tebar dulu jaring, sponsor dulu sebanyak-banyaknya, nanti ketahuan tuh yang mau jalan mana baru ditempel. Kan simpel, kaki kita cuma kanan kiri aja cari 2. Sebenarnya tinggal cari 2 jenderal aja jadi gitu. Tapi untuk cari 2 itu kan nggak mudah. Nggak bisa cari 2, udah berharap 2 itu jalan, kita kejar-kejar terus, nggak bisa. Untuk dapat 2 itu juga harus tebar jaring, harus sponsor dulu sebanyak-banyaknya dulu. Ya. Jadi ya teman-teman ya coba yuk. Jadi langkahnya sponsor sebanyak-banyaknya ya. Itu dulu, iya dong, sebanyak-banyaknya dulu. Terus kadang-kadang nanti kita kan nemu yang mau jalan tuh bisa level ke 10, bisa level ke 20, main kedalaman juga. Kadang yang kita sponsor nggak jalan, nanti cari lagi nggak jalan, kedua, yang ketiga, yang keempat nggak jalan. Tahu tuh di level ke 10 kelihatan ada bintang, ada starnya. Mereka serius Nah, satu coba visi. Adian, bisa Tempel. tolong pelan-pelan nggak? Ini kan banyak yang baru, nanti maksudnya bingung. Maksudnya kedalaman tuh apa? Coba Adian tolong dong jelasin. Gini, contoh saya sponsor A. Terus A sponsor B, B sponsor C, nggak jalan semua tuh. C sponsor aja orang, D lagi. D cari E lagi nggak ada yang jalan, ternyata F jalan. Itulah indahnya network marketing. Kadang-kadang F itu kita udah nggak kenal, tapi dengan F mereka jalan, F itu merubah hidup kita semua. Padahal kita nggak kenal F gitu loh. Ya Cita sudah berapa kedalaman juga kan. Kadang-kadang gitu teman-teman. Jadi dari relasi teman-teman semua. Boleh saya tanya Adian, Adian kan di atas nih ceritanya. Terus Adian bisa tahu nih level kemana, mana yang kelihatannya mau jalan tuh dari mana coba. Maksudnya bisa kasih tipsnya buat kita biar kita lebih jeli gitu. Gini, kalau saya teman-teman setiap jam malam jam 11 saya ada kebiasaan, saya selalu cek pohon saya. Yang saya anggap jenderal, yang sudah full time, yang memang serius di bisnis ini, saya cek pairingnya, saya bisa tahu. Dari situ kita cek lagi, di breakdown lagi kan, oh ini pairingnya 20, kita cek lagi, oh yang berjalan ternyata ini nih, 20 dari mana, jadi memang perlu dibuka itu. Terus kalau yang nggak jalan, yang memang sudah full time, kita harus perhatiin lagi, ini kenapa ya 2 hari 3 hari ini kok nggak ada pairing, pairingnya mulai turun, udah kita harus deketin lagi, ajak ketemu lagi, Zoom sama timnya, kenapa mati, kenapa omsetnya turun, ada masalah apa, perlu dibantu apa gitu loh. Memang kunci kita, saya bisa Bu Sido jujur ya karena kekuatan tim kan, nggak bisa saya sendiri. Makanya prioritas kita harus perhatiin tim. Apalagi yang sudah full time, saya nggak mau teman saya yang sudah full time, yang sudah serius, mereka pergi gitu loh. Itu ketakutan saya, kalau mereka pergi, waduh gawat. Makanya saya harus perhatiin bagi yang sudah saya anggap jenderal, gimana caranya saya harus bantu dia supaya make money. Kalau sudah make money, ya udah mereka akan stay. Nggak usah dipaksa-paksa, lu harus jalanin. Bikin mereka make money aja, rasain konnichiwa, balik modal secepatnya. Mereka udah rasain duitnya, disuruh pergi juga nggak mau. Dan lu nggak usah jalanin AFC juga nggak mau, gitu kan. Udah mereka stay. Gitu, bantu tim kita yang kita anggap memang sudah potensi, yang jenderal. Mereka make money di sini. Timnya berkembang gitu kuncinya. Setelah itu mereka sudah mandiri, udah pasti kalau udah make money, duplikasinya jalan, udah mandiri. Nah, kenapa saya bisa besar? Karena tim saya sudah banyak yang mandiri. Mereka sudah jalan sendiri. Nah, awalnya aja kita bimbing, kita ajarin, bisa presentasi, udah mandiri, udah lepas, bangun tim kecil lagi gitu teman-teman. Baru tim kita bisa besar. Jangan pentingin pairing kita aja. Wah, hari ini 10. Nggak tahu 10 dapat dari mana. Ternyata di bawah kita semua pincang. Yang dapat duit kita doang. Bahaya juga. Bakal rontok. Mendingan tim kita make money dulu, bikin mereka happy dulu, bikin mereka percaya diri dulu bahwa di bisnis ini mereka bisa. Itu dulu.
kita mau pincang-pincang nggak apa-apa, nanti dulu. Yang penting tim kita semua make money, mereka enjoy, mereka happy itu dulu kan. Karena harus dirangkul semua. Kalau mereka sudah make money, baru bangun satu kaki lagi. Tapi kan kita juga butuh kaki kuat kan. Andai kan yang jalan kaki kuat pun nggak masalah, bantu terus. Karena nggak selamanya kaki kuat jadi kuat. Bisa juga kaki kuat bisa jadi kaki lemah ganti kaki kuat, bisa gantian gitu. Makanya harus bantu. Saya di Bali aja kan nih masih bantu tim Dr. Yudi juga. Padahal Dr. Yudi itu BV-nya 10 juta BV. Tetap bantu. Itu kan Unilevel apa dapat gitu. Iya, kalau sampai kakinya nambah terus ada galinya, berarti itu the growing timnya ya. Growing, benar nggak? Benar. Kalau kita cuman pengen ngabisin pairing, lama-lama habis ya, Adian ya. Benar. Ya. Habis juga. Kayak Ya. sama. Bagi gajah itu anugerah. Anugerah daripada kanan kiri kosong. Ya. Sama kayak saya ngerekrut Cianita, cici saya Ciana, Cianik. Itu awalnya juga gimana caranya? Saya harus bikin mereka make money dulu. Apalagi Ciana harus dibikin dulu make money, mereka happy, Ciana udah merasa confident, jalan sendiri juga. Coba kalau di awal kita diemin, kita nggak bimbing, tahu-tahu Ciana nggak dapat duit, ya nggak jalan juga kan? Nggak mau jalan juga pasti. Kuncinya itu aja sebenarnya. Pokoknya begitu kita ngerekrut, gimana caranya kita harus nggak bisa diemin, bantu mereka secepatnya ngerasain yang namanya konnichiwa. Makin cepat makin bagus. Jangan kita rekrut, kita sibuk cari orang lagi, tapi yang kita rekrut kita diemin. Mereka nggak tahu harus berbuat apa, kita cuekin. Rajin sponsor, cari orang terus nggak bisa juga, mati juga jaringannya. Mendingan yang sudah kita rekrut kita bina, yuk mana temen bikin daftar nama apa yang bisa saya bantu. Yuk hari ini prospek 3 orang, yuk Zoom undang 4 orang, 5 orang, nggak apa-apa. Gitu dulu teman-teman. Daripada kita harus sibuk cari orang terus. Ya, sibuk cari orang, terus orangnya nggak make money ya. Iya, berhenti juga. Yang ada kitanya down juga. Saya cari 10 orang itu nggak jalan. Berarti bisnis ini saya nggak cocok. Udah, kitanya sendiri down. Sebenarnya 10 udah gede, tinggal 10 itu dibina kan. 10 itu kalau dibina kan bisa jadi 100 bisa jadi 1000, cepat. Karena kekuatan kita ada dedikasi ya. Ya, betul. Setuju itu. Karena kalau udah konnichiwa, saya ingat ke Ardian kok dulu. Lu udah konnichiwa, gue diemin. Lu ngapain jalan lagi? Saya nggak mau stop. Saya yang kepingin dapat konnichiwa. Dan nggak boleh terlalu lama juga. Ya. Nggak boleh terlalu lama, sampai 6 bulan mereka nggak dapat duit, nggak boleh terlalu lama. Waktu krusial itu 1 sampai 2 bulan di awal aja. Karena mereka lagi semangat kan, baru join, lagi semangat. Nah itu waktunya yang bantu. Nggak boleh terlalu lama. Kalau udah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan nggak make money, bulan ke-7 baru kita follow up lagi, auranya, semangatnya, apinya udah padam. Banguninnya lebih susah. Jadi gitu teman-teman ya, yang udah mulai bangun tim, bantuin timnya. Jadi kekuatan jaringan itu adalah bagaimana kita membuat tim kita semua dapat konnichiwa, bukan kita pribadi yang dapat bisa konnichiwa. Ya, karena di sini kita ini bukan jualan. Kalau jualan ya saya aja yang jualan sendiri, yang lain nggak usah jualan. Tapi di sini beda. Kekuatannya, kekuatan jaringan. Saya mau nanya nih, Ardian, boleh tahu nggak bonus Unilevel Ardian berapa? Biar kita tahu nih, kita kan baru belajar nih Unilevel. Bonus Unilevel Ardian berapa sebulan? Tiap akhir bulan dapat berapa? Unilevelnya aja. Sorry, ada telepon masuk. Tanya ke saya ya? Ardian, bonus Unilevelnya berapa? Unilevel kemarin 48. Wish. Unilevel 48. Unilevel. Tuh, Tiap bulan itu tak? Tiap bulan. Iya, itu di luar bonus harian ya. Tambahan ya 48 ya. Anita Keren, berapa? Pak Anita Ardian, interview keren. satu-satu Tuh kan keren. 48 mau nggak? Oh, kok. Mau Ya, nggak? pokoknya Saya mau banget. Mau. ayo yang mau bantuin sponsornya. Ya keren itu 40 tiap bulan. Iya. Keren.
Ya sponsor yang dari sponsor kita dibantuin make money, kita dapat Unilevelnya. Dan itu minimal dibantuin dapat 8.250.000. Iya. Anita berapa Anita? Coba kita buka-buka dompet ya. Ardian 48 juta. Bonus Unilevel ya. Anita berapa Anita? Kita mirip-mirip harusnya. Saya kayaknya 20 lebih deh, lupa. 20 lebih. 20 juta lebih. Ana berapa Ana? Lupa ya, 15-an ya, 15 sekian. Aku 5 juta. Oh. Ih, lumayan ya. Lumayan ya. Lumayan kan? Nah, teman-teman bagi teman-teman. yang tuh jelasin Nita. Jadi bonus Unilevel itu kan kita ada namanya bonus sponsor. Sponsor kan kalau kita sponsorin orang kita dapat, ya kan? Bonus pairing kalau kiri kanan ketemu satu paket namanya bonus pairing, ya kan? Terus pairing-pairingnya itu dijumlah selama setahun itu dapat lagi namanya bonus rank. Nah, kalau bonus Unilevel ini kalau saya singkat itu, bonus Unilevel ibaratnya bonus yang company kasih kepada kita apabila kita membantu downline kita semua make money. Jadi kita bantu downline kita make money, kita dapat lagi. Kira-kira begitu kan Nana ya? Ya, betul. Jadi simpelnya gini. Detailnya. Bonus Unilevel itu dari dapat setiap akhir bulan. Nah, untuk dapat bonus Unilevel itu kita dapat dari dari garis sponsor kita ke bawah sampai 10 level. Clear ya teman-teman ya? 10 level ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat tabel tuh. 10%, 10%, 5%, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita untuk dapat Unilevel bonusnya? Itu ada syarat dan ketentuan. Ketentuannya bagaimana? Nah, minimal kalau kita secara gampangnya aja, kita bisa kita ngomong belanja 75 BV setiap bulan. Nah, itu didapat dari mana perhitungannya? Kalau saya intinya gini, begitu saya mendapatkan bonus 8.250.000, itu kan diambil 20%-nya tuh teman-teman. Nah, 20%-nya kan 1.650.000. Artinya di redemption kita ada 1.650.000 itu udah cukup untuk penghitungan kita maintenance BV setiap bulan dengan 75. Gitu. Kita masuk di mendapatkan bonus qualified di bonus Unilevel. Itu warnanya hijau biasanya di kita punya website. Teman-teman suka buka website-nya, ada warna hijau. Kalau di awal bulan seringnya merah. Begitu udah hijau, nah kita dapat nih kualifikasi. Jadi kita bantu tim kita di bawah kita yang kita sponsorin atau di bawah kita ya yang kita garis sponsor itu mendapatkan bonus juga sama 8.250.000. Ini contohnya gini. Mami saya ya gampangnya ya, selalu saya kasih contoh mami saya. Mami saya sponsor saya. Ya. Kan 2 kaki ya teman-teman ya, sponsor saya. Dan kebetulan saya jaringannya jalan. Betul? Nah, bagaimana nih mami saya supaya dapat bonus Unilevelnya? Nah, minimal mami saya juga punya income 8.250.000. Itu. Dan 8.250.000 itu bukan 1 hari, tapi 1 bulan. Gampang kan? Nah, begitu mami saya dapat 8.250.000, di 1 bulan itu, mami saya enjoy di bonus Unilevel saya ke bawah sampai 10 level. Jadi mami saya itu dapat kemarin 11 juta. 9 juta ya beberapa itu. Lumayan kan? Gitu aja yang simpel. Nanti kalau teman-teman udah berjalannya itu lama-lama mudeng sendiri, ngerti sendiri. Ya intinya gitulah, bantu tim ke bawah yang garis sponsor kita. Gitu. Walaupun tidak pairing gimana nggak apa-apa. Karena perusahaan itu fair untuk kita. Begitu kita bantu, ada lagi bonus tambahan, ada lagi bonus tambahan. Gitu. Ada yang ditanya nggak? Teman-teman ini ada Ardian, ada Anita, sayang banget loh kalau teman-teman ada sesuatu pengen ditanya, pengen apa nih mengenai company, mengenai ini. Tanya deh. Kalau tiap minggu kan ketemu saya nih, kalau Ardian sama Anita ini khusus menyiapkan waktu, jadi kalau mau bisa dijawab apa mengenai, apa aja boleh tanya. Bagi yang baru ini saya mau sapa dulu nih
Ibu Ina, halo Pak Taufan, Bu Nana. Kita lihat mukanya yuk, jadi biar enak bisa ngobrol sama Ardian Anita. Oh ini ada Tani, hai Tani, ada Yuli Tani, ada Pani. Pani, selamat ya hari ini jadi Toreda ya. Oh Lani, ada Toreda baru, Lani. Oh bukan. Lani, Pani, Lani. Moni. Kalau saya Lani Elizabeth. Oh ini ada Pani. Elizabeth, Lani Ini siapa? Elizabeth bukan ini? Ya Ci, thank you. Ya. Ya, Pani, Toreda Coba baru. mungkin ada ininya Toreda nih. Yes, semangat Toreda baru. Selamat semuanya ya, Toreda baru. Thank you sih. thank you. Congratulations. Thank you kok. Terima kasih kok. Ada wejangan nggak nih dari Bu Sido buat Toreda baru? Anita? Halo Anita. Sorry, ini Anita? internet saya ternyata yang nggak ya. Bukan Oh nggak bagus ya. internetnya Ardian, ternyata punya saya yang dari tadi. Ini ada pertanyaan. Mana ya Ci? Aku baca dulu ya. Kalau belum mencapai Toreda sampai September, apakah pairing sudah terkumpul akan tetap atau hilang dan harus dimulai lagi dari Oktober sampai September berikutnya? Oke, siapa yang mau jawab? Cici, sorry, saya nggak kedengeran suaranya Cita. Saya coba live dulu, saya masuk lagi ya. Ya, Ya, Saya permisi, saya live dulu ya. ya. Karena jangan jawab atau Tante Milda, ditunggu sampai 1 September, Tante. Kalau setelah September, Ada pertanyaan tadi ya dari Tante Milda. Iya, kalau setelah September, Sorry. apakah pairingnya tetap masih Oke, terhitung oke. atau hilang? Oke, gini Tante. Jadi untuk bonus tahunan itu kita dihitung 1 tahun. Jadi periode yang sedang berjalan ini 1 Oktober sampai tanggal 25 September. Itu Ya. dihitung. Berapapun itu nanti kita akan dapat bonusnya di bulan Oktober. Nah, setelah 25 September kita dienolkan lagi karena kan bonus sudah dibayar. Oh, Misalnya- pairingnya dihapus jadinya. Kalau nggak berhasil jadi 100. Betul. Makanya teman-teman minimal teman-teman kejar sampai Toreda. Apalagi yang masih 70, masih 80 atau Iya. bahkan kurang dikit, kejar sampai 100 supaya kita dapat bonus di Toreda. Waduh. Gitu. Ya dong Tante, semangat Tante gitu. Nah, Iya, tapi kalau belum dapat banyak downline. nggak apa-apa Tante, mau dibantu apa Tante bisa telepon saya atau Livang atau siapapun, saya bisa bantu Tante. Mau dibantu taruhin nama-nama di situ. Iya. Dibantu Kalau enggak bisa. yang sudah direkrut kita bantuin Tante. Kita bantuin untuk mereka juga bisa berkembang gitu. Kirain Nah mau nanti setelah gitu ya. Kirain mau ditaruhin nama-nama downline-nya di situ. Iya, soalnya udah ikutin garis awal gitu. Nanti semangat aja. Nanti tadi tanggal 1 Oktober sampai 2022 dihitung lagi gitu. Jadi bonus ranking itu kita akan dapat per tahun. Bukan cuma sekali. Kayak Anita dapat 2 kali Bu Sido. Ardian Jadi hilang kalau belum mencapai 100 hilang. iya, bukan hilang ya. Bukan hilang, artinya memang mulai lagi. Ya, nggak bisa disimpan yang itu jadinya. enggak. kalau boleh saya tambah, sebetulnya Tante kalau umpamanya sebetulnya kan kita udah dapat bonusnya, udah dapat uangnya. Ya kan? Jadi sebetulnya nggak hilang. Ya, maksud saya betul, tapi maksud saya angkanya itu
pairingnya yang sudah terjadi hilang, jadi harus dimulai lagi, begitu kan? Ya. Udah dibayar tapi nggak bisa diikut sertakan lagi untuk mencapai 100 untuk ditambahkan terus, begitu. Nggak bisa ya. Ya. Jadi cuma berlaku untuk 1 tahun. Ya. Ya. Ya itu. Jadi mulai lagi, berarti harus mulai lagi mulai awal Oktober. Ya, karena ini hasil. betul, karena bonus tahunan ini kan memang dia fair, dikasih 1 tahun, Tante. Jadi ya kita bisa hitung-hitung. Misalnya Toreda kan 100, dikasih 1 tahun ya harusnya sih ya kita berusaha lah gitu. Ya, saya pikir ya, kalau belum mencapai Toreda mungkin dikasih simpan begitu, jangan diambil. Nah, kalau pairing, BV pairing itu disimpan, dia nggak hangus. Walaupun kita nggak aktif pun itu akan disimpan. Tetapi yang namanya bonus pairing secara sistem dia sudah akumulasi sendiri, Tante. Kemudian dia stop, di restart lagi. Karena kan beliau sistemnya akan ngitung per orang lagi. Jadi memang semuanya di restart. Iya. Jadi misalnya saya cuma mencapai 50 pairing sampai September. Jadi berarti setelah itu Oktober akan mulai lagi dari 0. Begitu atau bagaimana? Iya, betul. Ya, berarti harus bikin lagi jumlah pairingnya yang baru. Betul, minimal 100 untuk dapat bonus Toreda. Ya, Bonus Toreda atau bonus rank ini kan Tante ini bonus tambahan. Jadi ya kalau kita bisa 100 diapresiasi 5 juta, bisa 500 diapresiasi 25 juta. Ya, yang saya maksud bukan 5 jutanya itu, tapi jumlah pairingnya itu akan dihapus, begitu kan? Kalau setelah bulan Oktober. Bukan bonus yang 5 juta, bukan. Maksud saya jumlah sebenarnya kata-kata dihapus bukan dihapus ya Tante, karena di restart lagi secara sistem. Iya, kalau ya seolah-olah kan company nggak ini karena sistem kita dikasih 1 tahun. Nah 1 tahun ya udah habis waktunya, kemudian restart lagi dari ini dan kita akan mendapatkan tahunan mendatang gitu. Ya, saya kira kejar Tante. Ya. Ini tapi kalau teman-teman bisa sampai tidak mungkin dikasih waktu unlimited time, begitu maksudnya. Saya pikir. Ya, kalau unlimited bukan bonus rank dong Tante. Jelasin maksudnya kalau kalau unlimited time sebelum mencapai 100 maksud saya. Kalau ada time ya berarti sama aja seperti yang lain, begitu. Gini Tante, mungkin kalau saya bisa bantu jelasin. Ya. Gini Tante, ada yang kita karena tahunan sehingga kita perlu riset. Kalau ya hilang. Unlimited time itu dia seumur hidup sekali. Rugi, karena kita cuma punya kesempatan sekali aja dapat bonus rewardnya. Saya pernah ikut itu yang unlimited time, tapi dia seumur hidup cuma sekali, nggak terulang lagi. Tapi karena ini annual rank, annual berarti artinya tahunan, kita tiap tahun akan dapat. Kalau ini terulang, ya, putus-putus tuh suaranya. Ya, maksudnya Anita gini Tante, mungkin di network marketing lainnya itu akan terus diakumulasi seumur hidup, tetapi bonus itu hanya dapat 1 kali. Tetapi kalau di AFC, karena kita setiap bulannya kita akan terus mendapatkan bonus-bonus ranking itu, ada waktunya. Gitu. Periode 1 saya cuma samurai. Ya. Nah, setelah itu saya mau ya saya periode 2 bulu antingnya tuh udah ada. Kita masih ada yang di restart hanya akumulasi pairing untuk reward tahunan, tapi akumulasi BV yang sudah ada tidak ada yang 0, tidak ada di reset. Nah, tim udah mulai terbentuk, kita bisa go.
Contoh Ciana, periode 2 kemarin Ciana menuju Daimyo kurang 200 pairing. Start lagi dari 0, tapi akhirnya periode ini Ciana bisa Daimyo. Karena apa? Gulungan timnya udah ada. Jadi karena teamwork kita udah terbentuk, kita tetap bisa kejar dalam waktu singkat. Bahkan dulu untuk mencapai Toreda saya butuh waktu 1 bulan. Sekarang periode berikutnya mencapai Toreda cuma 1 hari. Karena posisinya kita gulungan timnya udah ada. Jadi meskipun di riset dari terbentuk, yang penting BV kita jangan 0. BV kita jadi 0 itu yang nangis. Ya, itu susah itu kalau 0. Ya. Mana Tante? Iya, masih sulit. Ya, kalau bisa 0 kita dikerjain. Di Melbourne agak susah nyari orang yang mau jadi mau coba produknya. Susah ya Tante. Iya. Orang Indo Tante. Iya, orang Indo nggak mau, masih uangnya sih ada tapi nggak mau. Jadi justru ini kita enak karena tahunan. Coba kalau kita sekali semua Hilang ya, kenapa ya? Suaranya. Ya, suaranya hilang-hilang ya. Ada yang lain teman-teman? Tante udah cukup jelas Tante. Iya, sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Tante. Tabita ada yang mau tanya? Atau Ita ini ada yang kamu tulis ada mau sharing ya yang Toreda ya Ita? Ya, sharing Toreda. Oke, saya silakan ini. Siapa yang mau sharing nih gimana nih jadi Toreda? Gampang apa enggak? Oh akhirnya bisa nih pandemi nggak bisa ketemu, tapi kok bisa jadi Toreda? Ya mungkin sharing 5 menit, 3 menit teman-teman. Iya, saya boleh, saya dulu. Oh ya boleh, silakan. Iya, perjuangan banget sih. Ya, boleh Elizabeth cerita. Iya, salam kenal semua ya. Hai Elizabeth. Iya, halo Ci. Ya. Perjuangan banget, nggak nyangka gitu kan. Ternyata bisa nyampe. Tadinya kurang berapa tuh, masih kurang 40. Aduh bisa nggak ya. Kata Cici Livang sama Cici Rina, bisa Lalan, pasti bisa. Sempat yang berapa bulan lalu agak-agak sepi ya. Jadi cuma dapat sebulan tuh berapa tuh kalau nggak salah, cuma dapat 2 pairing atau berapa gitu. Nah, yang 2 bulan terakhir ini nih mulai kenceng, akhirnya ketutup lah. Bisa ke Toreda. Yang penting terus bergerak ya, Lami ya. Iya. Ya. Nih teman-teman bisa kenal bisnis di AFC ya, soalnya yang lalu-lalu kan saya ada usaha catering kecil-kecilan gitu kan. Riskan kalau pergi ke pasar terus. Cici Rina bilang, Lan, jalanin ini serius. Kalau misalkan Lani serius kan jadi nggak usah setiap hari masak, begitu kan. Ya, bersyukur deh, Ci. Halo? Ya, betul. Iya, bersyukur bisa ada masuk bisnis di sini. Ya, dulu awalnya Lani itu sangat nggak pede ya Lan ya. Saya ingat lagi pertama kali join, nggak pernah mau bilang soal AFC ya ke teman-temannya. Anggapannya selalu pikirannya kayaknya, wah ini produk mahal gitu. Saya ingat ya dulu ya Lan. Semua pada bilang, aduh Mak, boro-boro mau beli ini. Buat makan aja sekarang orang lagi pada susah. Kalau enggak ya dibilang, udah ada vitamin, ini itu. Ada jawabnya begitu. 2 bulan saya baru pecah telur. Tadinya udah patah semangat. Iya. Nah makanya teman-teman kalau dilihat kita di sini juga perlu konsisten ya. Jadi walaupun awal-awal kelihatannya sulit, kelihatannya kayak sesuatu hal yang nggak mungkin kali ya, Lani bisa mencapai Toreda. Mungkin awal-awal Lani pasti berpikir, wah 100 pairing, mikir aja kayaknya untuk mencapai itu kayaknya nggak mungkin gitu. Nah tapi dibuktikan ya,
Lani tuh akhirnya bisa loh gitu. Luar biasa ya terus Lani ya. ya thank you juga buat Cici Rina sama Cici Lipang. Hari itu kan dulu pertama join kan Ruby kan. Saya dibantu Cici Lipang sama Cici Rina untuk naikin level ke Sapir. Nah, pelan-pelan adalah yang teman beli nggak mau masuk member satu, terus saya juga ada konsumsi sendiri, akhirnya bisa capai diamond. Thank you ya Cici. Ya, semuanya ini kita saling membantu kok di sini ya. Jadi saling support supaya semuanya bisa sukses ya. Iya. Saya happy banget. Herina juga luar biasa happy-nya kalau lihat kita punya downline semuanya bisa berhasil ya. Saya happy banget juga gitu. Akhirnya Lani bisa mencapai Toreda. Ini kan step awal ya Lani ya. Jadi yuk maju terus ya. Jadi semoga nanti bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Kejar Roninnya nih, semoga aja ya. Amin. Amin. Ya, jadi ya. Kalau udah Toreda itu berarti udah punya jaringan ya. Jadi teman-teman posisi yang paling susah di AFC ini adalah pertama adalah Toreda. Ya. Jadi begitu Toreda nih berarti udah sukses nih Lani. Tinggal jalan terus ya. Yang penting tuh never give up. Iya. Pokoknya nggak nyangka banget deh 100 pairing. Aduh, dapat nggak ya? Puji Tuhan. Berapa nih? 8 bulan ya? 8 bulan sampai Toreda. Kebanyakan user sih tim saya. Halo? Gak apa-apa, nanti dari user itu biasanya orang yang sudah cinta produk. Iya. Nah, kalau iya, suaranya hilang sih. Nah, yang dari cinta produk itu nanti suaranya putus-putus. Halo? Lani. Iya. Suaranya ya, hilang Lani. sih. Kalau memang iya, dari awal itu biasanya kan kita cinta produk. Kemudian dari yang cinta produk ini kita bisa encourage dia juga bisa mau nggak pakai gratis, mau ayo kita jelasin yuk peluang bisnisnya ini bagus banget loh. Kita kan juga bisa sharing kebaikan ke teman-teman yang lain, ke keluarga gitu kan, dari situ aja lah nih. Kita gali kedalaman mereka supaya mereka user pun kalau dapat duit dia akan happy. Iya betul. Gitu. Ini user tapi mereka minum terus setiap bulan tuh selalu order. Jadi iya. Maksudnya kalau dia udah cinta produk, dia order, artinya kan dia juga bisa sedikit cerita lah. Dia percaya bahwa produk kita ini bagus dan kita perlu kan. Dia bisa sharing untuk orang dekatnya. Kita encourage gitu, kita gali kedalamannya lah nih. Iya betul. Pertama-tama juga harus kita minum dulu itu produknya. Kalau enggak kita nggak ngerti rasanya gimana. Iya. Minum sudah pasti kita user juga. Cuma Lani kan menjadi Toreda. Tentunya mereka-mereka yang di bawah itu kan artinya juga Lani udah punya pasukannya. Nah, pasukan-pasukan dari yang ada ini, ada nggak yang misalnya nih sama sevisi, sehati dengan Lani? Siapa tahu mau sharing ke temennya, ke saudaranya gitu kan, mau ngejalanin ini. Nah, Lani gandeng. Nanti boleh hubungin saya atau boleh ajak Zoom, hubungin Livang, Ita gitu. Iya. Jadi dari situ nanti next ranking siapa tahu Lani bisa jadi samurai. Gitu kan? Iya, amin. Amin, ya. Bergerak terus. Benar. Oke, terima kasih Lani sharingnya. Ya, thank you Ci. Thank you semua. Ya, semangat terus ya Lani ya. Iya, Ci. Nah, sekarang Pani, ayo giliran Pani sharing Pani. Pani juga hebat nih Toreda nih. Kok gua harusnya kan enggak, Pak. Enggak usah. Gua juga halo. Thank you ya Tak, Ciana semuanya, teman-teman di sini udah bantu semua bisa sampai Toreda. Ya, saya juga sempat kosong juga sih, kemarin berapa bulan juga sempat sepi. Terus pas udah deket-deket belakang ini, memang Ita sunanya Toreda berapa lagi, Pan? Toreda berapa lagi? Tadinya dari 30, terus akhirnya dikit-dikit terakhir sampai tinggal 10. Nah, kemarin 10 tetap lumayan stuck lama juga tuh. Terus Lina ada bantu juga.
terakhir ini kemarin tiba-tiba pas Sabtu kemarin ini nih banyak yang perlu Utsu sama Suba karena lagi banyak yang kena COVID ya. Terus jadi tiba-tiba teman ada banyak yang pesen gitu, dan juga satu kemarin teman yang ponakannya ada cancer dan perlu produk ini gitu loh. Jadi ya pas deh bisa ketutup jadi Toredanya. Ya, Thank you. Masih ada waktu, siapa tahu Ron ya. Iya, amin deh, mudah-mudahan. Tapi jauh begitu, Tak. bisa. Nah itu sama dengan tadi saya ngomong sama Cilani, Pani cari tim-timnya yang cinta produk, terus ajarin, teleponin, yuk mau nggak? Kamu juga bisa program kayak saya gitu, Pani. Iya. Ya, thank you, Anak. Yuk. Sama-sama. Selamat ya sekali lagi ya. Yo, thank you. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi nih? Anita masih di sini. Kalau Ardian itu karena dia lagi di Bali ya, jadi jaringannya on off, dia lagi di luar. Atau dia masih ada nggak? Ini mumpung Anita ada di sini, ada Bona, ada Debbie, ada Niken. Mau tanya-tanya Niken, ada Marcelina. Hai Marcel. Anti. Oh, Ardian masih ada. Masih ada. Sorry, saya juga jaringannya jelek nih. Nanti kalau keluar masuk lagi, maaf ya. Dari tadi keluar masuk udah lapor sih ini. Iya. Saya juga lagi di jalan, tapi mantau terus. Ayo lanjut. Lagi nyetir, lanjut. Kalau menurut saya sih teman-teman ya, apa yang saya lihat selama 2 tahun ini, intinya adalah bahwa yang pertama, kita tuh terus bergerak aja gitu. Mau ada user, mau ada ini, kita terus bergerak, kemudian jadi kita harus percaya diri gitu. Harus percaya diri, kemudian terus bergerak, terus dengan keyakinan itu akhirnya itu ngegulung sendiri gitu. Jadi jangan cepat give up. Oh, saya nggak cocok nih. Saya nggak bisa nih. Ini susah gitu. Jangan, karena menurut saya ini Indonesia ini hampir sebentar lagi semuanya akan tahu AFC. Jadi teman-teman, yuk kita yang ada di sini, kita jalanin dengan momentum yang sudah sangat tepat. Ini kan lagi naik nih AFC, ya kan? Kalau kita di sini sudah jadi member, apalagi kita cinta produk, banyakin aja cerita ke orang. Banyakin aja follow up ke teman-teman atau ke tim-tim yang sudah jadi member. Kita buat mereka, intinya ya seperti Ardian bilang, dapetin dia hasil. Karena biar gimana pun kalau mereka ada hasil, kemudian dapat tambahan income, akhirnya mereka akan jadi semangat. Mau nggak sih kamu di sini udah join, kemudian ini ada peluang ada untuk dapat tambahan income, dan ini perusahaan kan visi misinya luar biasa ya, dan nanti kita boleh berbangga lah kalau kita ada di AFC. Produknya juga bagus, produk barunya juga akan datang. Jadi teman-teman, ibaratnya kita nikmatin prosesnya, ditolak itu biasa. Tapi kalau kita tetap fokus, kemudian kita juga tetap konsisten, orang akan tahu ibaratnya kita gandeng tangan lah. Teman-teman jangan cepat putus asa. Gitu. Ya kan? Ya nggak, Ita? Ditolak, semuanya biasa ya, Ita. Tahan banting. Gitu teman-teman. Ya, ditolak apa-apa. Tahan banting ya, Nak. Dia datang lagi. Iya. Ya, teman-teman, mungkin saya cerita sedikit ya. Saya semalam ini saya ada tim saya yang lain bilang sama saya 1 minggu yang lalu, dan lain-lain lah. Pokoknya saya juga nggak kenal mereka ya. Intinya dengan saya kasih contoh bagaimana follow up orang, akhirnya kemarin semalam closing. Ya memang ini contoh yang gimana ya teman-teman ya. Saya bilang sabar gitu. Kita ngobrol walaupun waktu saya WA, Ibu selamat siang. Maaf ya, saya lagi sibuk. Oh, oke Ibu, nggak apa-apa Ibu. Ya gitu-gitulah saya. Besoknya lagi saya juga bilang, Ibu kalau ada waktu, pokoknya kita follow up dengan nicely lah gitu.
Dan akhirnya kemarin kita banyak ngobrol dan dia bukan artinya menolak ya, artinya kita juga bisa kasih informasi bahwa ini sesuatu yang yuk kita sharing bersama gitu. Dan mudah kemarin dia bilang, Ana pagi ini saya follow up lagi. Dia bilang, Ana akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan tim Ana ya, walaupun bukan direct saya direct lah. Saya sama Anita juga kemarin ngobrol sama beliau dan dia bilang kalau saya tidak ini, dia sudah akan dapat orang yang menawarkan nama dia juga gitu. Jadi intinya yang saya lihat di sini, kalau kita memang sudah menawarkan ke orang ABC belum ada closing, kita boleh follow up. Kita boleh say hi, boleh ini. Intinya saya di sini loh. Yuk kita mau nggak apa yang mau ditanyain. Belum tentu bahwa hari itu dia merasa sibuk hari ini, belum tentu dia nggak mau. Itu teman-teman. Itu ya proses lah. Jangan cepat give up. Nah siapa tahu ini mutiara kan yang bisa kita gali lagi. Itu teman-teman dengan ketulusan kita mereka akan lihat loh. Oke lah bahwa kita di sini tuh bukan cuma mau jualan tapi gandeng tangan untuk maju bareng. Ya nggak Tabita? Ayo Tabita. Ya gitu teman-teman. Iya Kak. Semangat ya. Akhirnya closing berapa kemarin Tabita? 3. Tabita ini di Singapura teman-teman. 3. Tabita bisa sharing sedikit. Ya. Tabita udah bantuin Daunanya closing juga loh. Hebat. Oh iya. Dia udah bantuin Daunanya closing. Nah. Bukan? Ya, semoga on the way to Reda kayak yang lain deh. Iya. Iya. Gimana Dibantu Tabita sama Niken tuh, hebat Niken tuh. di tim ya. Tuh anak-anaknya tuh. Halo. Ya beginilah makanya tadi aku tutup kamera. Itu teman-teman anaknya 2 di Singapura. Kalau kita mau teleponan tunggu sampai anaknya tidur ya Tabita ya. Tapi semangatnya Iya. biasa. Tunggu tidur dulu semuanya baru Zoom tuh malam-malam sama Kak Clara Niken. Sama Niken ya dan Tabita ini tipe orang yang pinter sekali sharing dan ngajak orang untuk yuk kita dengerin nih satu peluang bagus nih gitu. Dan dibantu dengan Niken ya. Hai Niken. Iya sama Kak Clara Niken tuh sampai malam-malam tuh hampir tiap hari. Sehari berapa Zoom Tabita? Sebenarnya sih aku jadwalnya cuma 1, tapi ya tergantung aja kalau lebih-lebih, kalau enggak. Tapi biasanya aku cuma minta sehari 1 aja sama Kak Clara, kosongin waktu buat aku, bilang gitu. Wow. Awalnya cuma sekali 1 aja, tiap hari deh jam 8, kecuali hari Selasa kan kita Zoom weekly tuh. Gitu, cuma minta sehari jam 8 malam aja. Jam 8 Jakarta kan jam 9 Singapura tuh, udah tuh. Jadi anak-anak udah tidur harusnya. Tapi itu bagus, artinya gini mungkin ya, kalau Tabita udah melakukan itu sama Niken hampir tiap hari jam 8, mereka yang udah ikut Tabita pun akan tahu, oh Tabita akan ada nih, saya bisa panggil bawa orang, Tabita akan ada gitu. Nah, teman-teman kalau teman-teman memang lihat ini, maksudnya ada sesuatu yang memang, oh saya mau nih buat, ya sisihkan waktu lah gitu. Oke, seminggu 2 kali, seminggu sekali kasih waktu untuk AFC. Dibuat enjoy aja ya Ita ya. Gitu. Benar, kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang produk bagus, ya kan, bisnisnya bagus. Tergantung kebutuhan aja. Kalau lagi pengen sehat, kita ngomong kesehatan. Kalau orangnya kelihatannya perlu bisnis, kita ngomong bisnisnya. Yang penting ya, kita gimana ya, kalau saya bilang dari hati lah. Ya, karena kita punya niat baik. Bukan cuma kita mau jualan atau gitu, bukan. Tapi memang kita mau berbagi gitu loh. Ini loh. Gitu ya. Pokoknya teman-teman semua harus semangat di sini. Ya, itu benar tuh yang Kak Ita bilang tuh. Itu yang Lydia Adelit closing Ines itu tuh Kak kemarin. Jadi tuh Ines itu udah ditawarin sama temennya, teman kantor. Tapi dia bilang kok maksa banget ya. Tapi dia juga ngeliat si Adelit ini suka posting di Instagram minum.
kok dia nggak pernah nawarin gue, tapi coba ngeliat lama-lama kok going, akhirnya dia nanya duluan tuh. Terus dia cuma sharing aja, iya nih gue minum ini gini, dia nggak pernah ini MLM gitu, dia cuma bilang gitu doang, nggak pernah ayo deh lo gini, enggak deh, cuma gitu doang, sampai dia yang akhirnya kok yang ini nggak maksa ya, akhirnya dia ikut dia malah si Adelit ini. Tadi karena aku sebelum join Zoom ini, dia nelfon aku, Kak ini sebenarnya gimana, dia bilang gitu, kok kita kalau ngajak tuh gimana, soalnya temennya dia ngeliat sampai maksa banget, sampai dia kayak aduh ngapain sih nih gitu, jadi males gitu. Nah kalian ini si Adelit ini kok dia santai banget gitu, jadi gue ikut yang ini aja deh Kak, dia bilang, tapi ini sebenarnya kalau jualan modelnya gimana, dia bilang, kok yang satu santai, yang satu kayaknya nguber-nguber banget. Tapi akhirnya karena dia bilang karena ini cuma sharing, aku malah jadi lebih pilih yang ini Kak daripada yang itu, kayaknya hard sell banget, aku jadi aduh jangan deh kata dia. Iya. Gitu sih. Ya menurut pengalaman saya ya, coba kita lihat diri kita sendiri aja nih. Ini kita sharing ya teman-teman ya. Kalau kita lagi ke mall gitu, ada orang nawarin, Bu ini langsung kita enggak, enggak. Bu ada ini kredit card, langsung enggak. Kita kan karena orang itu kalau ditawarin apa-apa bener enggak. Tapi kalau ada yang menarik tuh kita akan lihat sendiri, kita mau cari sendiri. Jadi ya berdasarkan dari pengalaman itu ya, jadi kadang-kadang kita mesti lihat juga kita tuh senangnya gimana, jadi kita menganalisa keadaan. Tapi kalau ada orang cerita gini kita kan jadi mau, kadang-kadang kita ngelihat kan kayak orang kalau jualan kan bagus ya, jadi mau gitu kan, daripada orang nawarin beli ini orang langsung jawabnya enggak. Nah itu juga sebetulnya yang kita jual di bisnis ini adalah maksudnya apa ya, diri kita. Maksudnya diri kita itu siapa nih gua nih gitu kan. Apa kita orang yang enak? Apa kita orang yang kagak enak? Kalau kita selama ini jadi orang nyebelin, maunya nguntungin orang, yang mungkin orang akan nolak terus. Ya, tapi kalau kita orangnya nice, selalu kelihatannya helpful, bukan kelihatan, kenyataannya juga helpful, itu orang anak ngomong, wah kalau anak ngomong bagus sih, bener bagus sih, gue tahu nih siapa nih dia gitu. Jadi makanya begitu anak ngomong langsung, oh iya gue mau gitu, karena kan saya tahu siapa anak. Jadi bisnis ini adalah sebetulnya bisnis dari kepercayaan. Ya, siapa yang ngomong tuh siapa? Kalau orangnya enak, nah, mungkin yang kemarin Lydia orangnya kan enak, lebih nice gitu, orang jadi nyaman sama dia, nyaman sama Lydianya. Jadi nggak perlu maksa-maksa, kita cuma just info, just cerita, just sharing, ya kan? Dan tadi Ardian bilang juga, nanti kalau orang udah join ke kita, kita bantuin dia nih supaya dia dapat konnichiwa, dia happy, dia akan gandengan sama kita. Ya, jadi intinya begitu. Benar Kak Ita. Ya. Pokoknya semua di sini harus semangat ya. Ini ada Bu Yohana nih, Bu Yohana downline-nya, direct downline-nya dia 2 sudah Toreda. Hebat kan? Saya kenalin ya teman saya Yohana ya. Dia nih sibuk banget, dia CEO, dia bisnis, dia profesional, tapi dia cinta produk. Nanti minggu depan timnya dia mau sharing cerita gimana jalaninnya. Ayo, Yohana mana? Yohana kok hilang suaranya? Gak ada. Yes, Tak. Halo semuanya. Yohana, bisa cerita nggak gimana sih? Aku sebetulnya saya tuh kagum sama Yohana. Kok dia bisa kasih staffnya untuk jalanin AFC itu? Saya masih kayaknya, karena biasanya sih ngelihat bos-bos tuh nggak seneng kalau lihat anak buahnya punya bisnis lain tuh dia nggak suka. Kebanyakan kan begitu, bener nggak Ana ya? Iya. Nah, tapi ini Yohana nih ngasih, saya bingung. Coba pikiran apa coba? Kita pengen denger. Pikirannya kalau kita aja mau bisa dapetin income tambahan, kenapa nggak anak buah kita? Itu sih yang aku pikir. Gitu. Jadi
Ya itu. Kalau kita mau, kenapa anak buah kita nggak boleh sebenarnya gitu. Asal pokoknya kan pekerjaan, Apalagi tanggung kita jawabnya semua, ya. tanggung jawabnya dikerjain gitu ya, yang penting. Teman-teman, Yohana ini dia tuh CEO di Grant Thornton ya, perusahaan akuntan yang cukup besar di Jakarta. Dan juga beliau ini suka masuk TV juga, bawa acara, pokoknya hebat deh. Ya juga. Dan orangnya tuh low profile banget. Ya, pimpinan perusahaan loh beliau loh. Orangnya hati, ya baik hati dan nggak sombong ya, Bu Yohana. Ini udah glowing loh. Apanya? Glowing. Aduh. Tapi saya tahu Yohana ini bermula dari cinta produk. Kemudian beliau melihat satu peluang di mana beliau memang intinya suka berbagi gitu. Jadi kalau melihat bahwa peluang ini bagus dan bisa membantu orang untuk mendapatkan income tambahan, beliau bilang udah jalan aja gitu kan ya Yohana ya. Iya. Karena satu peluang yang ya bisa untuk semua orang jalankan, dan kebetulan timnya juga klik juga dengan produknya dan bisnisnya ya. Jadi udah menciptakan 2 Toreda ya. Kongres ya. Samurai ya Yohana ya. Ya kongres ya. Waduh, masih jauh. Thank you. Bisa. Semuanya bisa semuanya. Thank you. Jauh. Asal dijalanin semua akan nyampe. Ya, asal dijalanin semua akan nyampe. Jadi mungkin Livang nih, cerita nih Livang. Putus asa. Ya, betul. Livang juga nih, Ma Ondowe Shogun sama Ita nih, ayo. Bang. Ayo, Pang, kita tarik-tarikan, Pang, ke Shogun, Pang. Iya, sparring partner. Gitu. Ya, intinya begitu, teman-teman. Semangat terus. Ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Pak Rusli? Kalau nggak ada, udah 2 jam ya. Teman-teman, pokoknya kita udah di kapal yang tepat, kita udah di satu tim yang luar biasa ya. Kita dengan adanya Ita, kemudian ada saya, ada Livang, Anita, Aryan, kita support full kok. Apa yang teman-teman perlukan, jangan sungkan untuk reply ke kita. Yuk kita semua harus maju bareng. Ya intinya haruslah yang di situ. Ya, sip Korusli. Korusli ini kayaknya setelah dari Bali membara ini. Panas ya Korusli. Tiap hari closing terus, Ana. Wah. Keren loh, habis dari Bali membara. Keren nanti lain. Ya. Dikasih areng pantatnya. Bukan cuma areng masih anget-anget, tadi saya kasih obor kalau Rusli. Iya. Pak Rusli hebat loh, kemarin bikin yel-yelnya aja udah ngomongnya think big ya Pak Rusli ya. Nah, think big, nah, itu sudah lihat visi yang gede di depan, udah luar biasa. Yeah. Dan Ko Rusli ini ke Bali tuh nyetir bawa keluarganya. Wih, keren. Hebat. Iya. Tahun depan ini yang pasti banyak anak. Ya, amin. Samurai, Shogun. Ya. Ya. Ya, oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, udah 2 jam. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ini Anita ini sibuknya luar biasa loh, teman-teman. Kalau mau kesempatan tanya, kalau enggak, mungkin saya akhiri sampai di sini. Saya ucapin terima kasih untuk Anita, Ardian, Korusli, Ita, Tabita, dan Yohana, Lani, semuanya ya teman-teman ya, atas waktunya udah mendengarkan sharing kita. Kita ketemu minggu depan dengan semangat baru. Ayo terus bergerak, bantu tim, kemudian informasikan sebanyak-banyaknya karena di luar sana banyak orang yang butuh produk ini. Yes.
Oke. Oke, terima kasih Thank you semuanya. semua. Oke, dadah. Thank you. Thank Selamat you. sore. Thank you. Bye. Thank you. Bye Ika bye. semua ya. Bye. Bye.